Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, apa kabar? Semoga sehat selalu. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share, agar saya tetap bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk rekan-rekan semua. Pada video kali ini, saya ingin memberikan sesuatu yang mungkin sangat langka, teman-teman ya. Saya juga bingung kenapa kok barang ini ada di saya gitu ya. Ini adalah sebuah peralatan militer era tahun 45 mungkin, atau bisa jadi waktu zaman Perang Dunia Kedua atau ke-1 bisa saja. Karena lihat dari bentuknya, dari tampilannya ini sangat klasik ya, sangat betul-betul Perang Dunia Keduaan lah ya. Ini fungsinya untuk apa? Nanti akan saya kasih tahu fungsinya untuk apa. Yang pasti dua alat ini masih berfungsi, teman-teman ya. Maksud saya, kalau dikasih arus dia masih mengeluarkan suara desis ya, seperti frekuensi kosong. Saya belum tahu dan saya juga nggak berani pakai karena saya belum tahu ini sebetulnya apa. Oke, saya akan sedikit bercerita, maaf ya. Ini adalah sebuah radio penyelamat ya, atau radio survival ya. Jadi radio ini teman-teman, ini bisa dipanjangin ya antenanya. Ini bisa nyampe 24 cm, panjang setengah meter. Di bagian depan ada speaker, ada tulisan listen untuk mendengarkan. Dan ini adalah bagian antena, teman-teman bisa dicopot ya. Saya copot aja dulu biar nggak terlalu panjang. Dan ini adalah bagian untuk mengatur volume audio tentunya. Dan ini adalah untuk memilih frekuensi. Panahnya off, ke atas itu untuk suara di gelombang 282 MHz, ke bawah ini untuk suara dan apa ya, ini teh Morse ya, di frekuensi 243,0 Hz. Dan ini beacon ya, beacon di gelombang 243,0. Jadi kalau teman-teman mutar dengan cara gini ya, memutar bagian kirinya, maka panah ini akan menunjukkan ke bagian voice 243. Kalau ke bagian ini adalah bagian beacon. Oke, saya akan jelaskan teman-teman ya. Ini adalah bagian off bahwa radio ini tidak berjalan ya, tidak berfungsi. Kalau kita mau merubah ke bagian voice ke atas, kita harus memijit dulu bagian tengah, dipijit, dan kita bisa geser ke bagian atas. Bahwa di voice 282 MHz kita bisa berbicara dengan cara menggunakan PTT ya, tentunya dengan radio yang sama dan frekuensi yang sama. Untuk ke bagian bawah, kita tinggal putar bagian kiri, kanan, dan menunjuk ke bagian bawah. Kalau bagian bawah ini selain untuk berbicara juga untuk mengirimkan sinyal Morse di gelombang 243. Oke ya. Kalau untuk beacon di 243 ini gunanya untuk mengirimkan tanda SOS terus-terusan, teman-teman ya. Jadi kalau kita set di bagian beacon, signal radio ini akan mengeluarkan kode Morse terus-terusan yang isinya SOS, minta bantuan. Serem kan? Kebayang kalau saya coba, ternyata masih berlaku kode-kodenya, tiba-tiba SAR datang ke rumah saya dan bisa berabe, teman-teman ya. Makanya sampai saat ini pun saya belum berani untuk mencobanya. Ini adalah bagian data dari radio ini sendiri, teman-teman ya. Kalau dilihat dari angka nomor seri, ini ada tulisan 52. Bisa aja ini dibikin tahun 52, 1952 bisa aja ya. Karena menurut catatan yang saya dapatkan dari Wikipedia, kalau radio beacon ini, radio apa ya namanya itu, radio survival ini digunakan pada Perang Vietnam. Kebayangkan? Perang Vietnam mungkin tahun 60 sampai 70-an, dan ini sudah digunakan, teman-teman ya. Oke. Untuk tipe radio survival yang ini tipenya apa ya? Tipenya itu
AN-PRC 90. Seperti ini ya. Radio set AN-PRC 90. Jadi tipe AN-PRC 90 biasanya pada tahun sekitar 60-70 ini dipakai oleh pesawat tempur Amerika waktu perang Vietnam. Jadi si alat ini disimpan oleh pilot, biasanya disimpan di kursi ataupun di dalam rompi. Gunanya kalau terjadi kecelakaan atau tertembak dan dia masuk ke hutan, dia tinggal memutarkan bagian tombol ini ya ke arah beacon. Dengan otomatis radio ini selama 14 jam akan mengeluarkan nada SOS yang tentunya didengar oleh hanya pihak Amerika saja. Kalau ingin berbicara, bisa ke bawah, ke bagian bawah ya, Morse, dengan cara menekan tombol atas. Ini untuk Morse. Dan ini adalah untuk berbicara ke atas ya. Tapi kadang-kadang kalau namanya kecelakaan darurat, si pilotnya peluka parah, dia hanya cukup memasang panahnya ke beacon, dan otomatis radio ini akan mengeluarkan sandi Morse yang hanya akan diterima oleh militer Amerika Serikat. Posisi dia jatuh di mana ketahuan berkat ada alat ini. Kalau zaman sekarang di pesawat mungkin black box ya ini ya, tapi ini lebih ke black box untuk orang. Bagian power supply ini ditopang oleh sebuah baterai teman-teman ya. Baterainya ada di sini dalam. Ini menurut catatan Wikipedia baterainya kuat 14 jam terus-terusan. Jadi cukup untuk rekan-rekan SAR menemukan pilot itu ya, karena dia bawa ini. Nanti akan saya nyalakan teman-teman ya, seperti apa bunyinya. Akan saya coba dengarkan seperti apa nada beacon itu ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa, dan mudah-mudahan frekuensinya sudah tidak digunakan lagi teman-teman. Jadi saya aman. Oke, frekuensi digunakan pada perangkat ini seperti tercatat di sini ya. Frekuensinya 243 untuk voice dan Morse. Sedang untuk voice-nya di apa ini ya? 282. Beaconnya di 243. Keren juga teman-teman ya. Tapi jujur saya punya alat seperti ini ya. Saya nggak tahu ini sejarah seperti apa. Apakah ini diambil dari sebuah kecelakaan pesawat, pilotnya tewas, saya juga nggak tahu ya. Jadi agak sedikit keeng lah kalau lihat dari barangnya ya. Ini kalau lihat dari tampangnya sangat-sangat berwibawa teman-teman ya. Oh iya, ini adalah bagian headset. Keren ya. Jadi headset ini biasanya ditempel di helm pilot, dan bagian ujung headsetnya boro-boro pakai colokan jack ya, tapi seperti colokan batu bata 9 volt, dan ditempel di earphone jack, begini tempelnya. Serem ya teman-teman ya, sangat suram. Oke, saya akan coba nyalakan ya seperti apa bunyinya, tapi saya tidak bisa pijit transmit ya, takutnya sesuatu hal nggak ingin terjadi lah. Takutnya ini masih terkonek dengan SAR Indonesia ataupun SAR Amerika ataupun SAR TNI, nanti saya jadi repot sendiri. Oke, ini saya punya hanya untuk bahan koleksi saja teman-teman ya. Saya kebetulan punya 2, jadi kalau ada yang perlu boleh kontak saya saja. Ini kerja di frekuensi 243 dan 282 MHz AM ya, jadi gelombang panjang. Untuk data statistik perangkat sendiri teman-teman ya, ini nada beacon ini adalah nada yang berada pada pita suara 243 MHz ya, secara terus menerus. Kalau istilah Amerikanya modulator continue wave, jadi sinyal terus menerus sampai diketemukan, sampai baterainya habis mungkin ya teman-teman ya. Dan radio ini pun dikembangkan oleh Angkatan Militer Laut Amerika dan digunakan terakhir pada tahun 70-an ya. Oke, sekarang saya akan coba perdengarkan seperti apa desisnya teman-teman ya, bunyinya.
Ini saya nggak punya baterai. Ini saya cari-cari di internet, baterainya nggak ada. Entah mesti cari kemana nih. Tapi bisa pakai adaptor untuk tegangan sampai 14 volt teman-teman ya. Oke, saya akan pasukkan dengan hati-hati. Oke. Kedenger ya noise saya. Saya akan putar bagian ke bagian bacon. Ini morse dan suara ya. Ini baconnya. Coba dengar. Kedengar teman-teman ya. Kenapa pelan-pelan? Karena kalau kencang akan kedengaran musuh. Dia bukan bunyi yang dikeluarkan, tapi sinyal yang dikeluarkan. Berhenti ya. Oke. Oke, begitu teman-teman ya. Seperti itu bunyinya. Ini morsenya teman-teman. Jadi begini ya. Oke, jadi gitu aja lah teman-teman ya. Nanti saya cari baterainya dulu. Kalau sudah saya cari baterai, nanti saya akan coba komunikasikan. Saya akan coba berkomunikasi dengan menggunakan perangkat ini, karena saya memiliki dua teman-teman ya. Kalau sudah jalan, saya pengen tahu seperti apa. Mungkin nanti waktu saya uji coba, nanti akan saya bikin videonya teman-teman ya, biar teman-teman gak penasaran. Oke, segitu saja teman-teman. Kalau alat ini adalah alat untuk penyelamat udara era zaman perang Vietnam, namanya ANPRC 90 ya. Ini dia bentuknya. Dan ini adalah salah satu peralatan militer pada waktu itu. Mungkin zaman sekarang sudah masuk ke museum teman-teman ya. Tapi saya punya dua. Dan saya akan coba berkomunikasi menggunakan perangkat radio ini. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa teman-teman ya. Karena ini adalah perangkat militer yang tidak boleh dipergunakan oleh kalangan sipil. Oke, segitu saja teman-teman. Terima kasih. Yang membutuhkan silakan kontak di komen. Di bagian komen. Saya kebetulan punya dua. Dan ini adalah salah satu koleksi yang paling menarik bagi para penggemar radio, khususnya radio-radio RF teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di review-review selanjutnya.